Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Andika Wahyunovianto dengan NIM 2410501041. Kali ini saya akan mempresentasikan tugas akhir saya yang berjudul segmentasi pelanggan menggunakan analisis RFM dan algoritma K-mean clustering pada data penjualan e-commerce. Saya merupakan peminatan dari peminatan data D3 Sistem Informasi. Pesatnya perkembangan teknologi yang melahirkan perkembangan platform e-commerce yang menghasilkan data transaksi yang besar dan menyimpan informasi berharga mengenai perilaku berbelanja dari pelanggan. Penelitian ini dilakukan untuk menerapkan algoritma K-mean clustering dalam segmentasi atau pengelompokan pelanggan menggunakan metode RFM atau resensi, frekuensi, dan juga monetary. Pada data transaksi e-commerce yang didapatkan dari platform penyedia data Kaggle dengan nama Amazon Sales 2024. Data yang digunakan berisi 10.000 baris data transaksi dengan 6.016 pelanggan yang berbeda. Pengembangan teknologi e-commerce menyebabkan jumlah data transaksi pelanggan terus meningkat seiring berjalannya waktu. Data tersebut menyimpan informasi yang penting mengenai perilaku pelanggan yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pengambilan keputusan bisnis. Namun salah satu tantangan utama yang dihadapi perusahaan e-commerce adalah memahami karakteristik pelanggan yang beragam sehingga strategi pemasaran yang diterapkan dapat lebih tepat sasaran. Untuk mengatasi permasalahan tersebut dilakukan segmentasi pelanggan menggunakan metode RFM, resensi frekuensi dan monetary yang mengukur perilaku pelanggan berdasarkan waktu transaksi berakhir, frekuensi pembelian, dan juga nilai transaksi. Selanjutnya penerapan algoritma K-mean clustering yang akan menghasilkan sebuah saran atau rekomendasi strategi bisnis yang bisa diambil. Tujuan dari penelitian ini yang pertama adalah menerapkan analisis RFM, resensi, frekuensi monetary. Yang kedua, mengetahui jumlah cluster yang optimal untuk analisis ini. Kemudian menerapkan algoritma K-mean clustering dan menganalisis karakteristik tiap cluster yang tercipta. Manfaat teoritis dari penelitian saya ini adalah memberikan kontribusi terhadap pengembangan ilmu pengetahuan di bidang sistem informasi dan data mining terutama pada topik yang terkait. Manfaat praktisnya bagi pelaku bisnis e-commerce sebagai bahan pertimbangan dalam memahami karakteristik dan perilaku belanja dari pelanggan. Bagi peneliti, sebagai wadah pengaplikasian ilmu dan menambah wawasan dalam penerapan algoritma K-mean clustering dan metode RFM. Dan bagi akademik, diharapkan dapat menjadi referensi penelitian selanjutnya. Ini terdapat tiga penelitian terdahulu dengan judul dan juga penulisnya yang saya cantumkan. Tahapan penelitian ini yang pertama ada identifikasi masalah, yang kedua ada persiapan dan pre-processing data, yang ketiga ada perhitungan nilai RFM, yang keempat normalisasi dan penentuan jumlah cluster, yang kelima penerapan K-mean clustering, dan yang keenam evaluasi cluster serta hasil rekomendasi. Alat dan bahan penelitian yang saya gunakan adalah sebagai berikut. Dengan perangkat kerasnya yaitu personal komputer atau PC dengan spesifikasi tersebut. Kemudian perangkat lunak yang saya gunakan ada Colab Notebook, Microsoft Excel, Python, Pandas, dan lain sebagainya. Dengan versi seperti yang dijelaskan pada PowerPoint tersebut. Berikut adalah jadwal penelitian yang saya rancang. Yang pertama ada di identifikasi masalah, studi literatur, pengumpulan dan persiapan data, pre-processing data, perhitungan nilai RFM, kemudian normalisasi data dan penentuan cluster, penerapan algoritma K-mean clustering, evaluasi hasil clustering, dan penyusunan laporan TA mulai dari bulan ke-1 sampai dengan bulan ke-5. Kemudian dilanjutkan dengan revisi dan finalisasi untuk laporannya. Oke, kita masuk ke bab 4 yaitu hasil dan pembahasan. Nah, dataset yang saya gunakan ini adalah data sintetis bernama Amazon Sales 2024 yang berisikan 10.000 transaksi dan 6.016 pelanggan yang saya dapatkan dari platform Kaggle. Dataset ini memiliki 21 atribut yang berbeda-beda dan memiliki fungsi yang berbeda-beda juga. Nah, untuk statistik deskriptif kolom numerik yang ada di datasetnya yaitu kuantitinya ada 10.000. Kolomnya ada 10.000, kemudian rata-ratanya di 3,01 untuk quantity, unit price ada di 25.000, kemudian diskon ada di 0,5, dan total sales ada di 64.000. Dengan standar deviasi seperti pada gambar berikut, dengan nilai min
dan max juga seperti pada gambar. Oke, di sini saya melakukan pre-processing pada data, yaitu melakukan pengecekan terlebih dahulu. Didapati bahwa dataset yang saya gunakan untuk clustering ini tidak memiliki missing value atau missing value dan duplikasinya adalah 0. Seleksi kolom yang saya gunakan hanya 4 kolom yang digunakan karena sesuai untuk analisis RFM, yaitu customer ID sebagai identitasnya, kemudian order ID, kemudian order date, dan juga total salesnya. Saya juga melakukan konversi tipe data pada kolom order date dikonversi ke dalam format datetime agar dapat dilakukan perhitungan selisih waktu untuk nilai resensinya. Berikut adalah hasil dari pre-processing data yang saya lakukan untuk 5 data pertama yang ada di dalam dataset. Oke, selanjutnya ada perhitungan nilai RFM. Hasil perhitungan menghasilkan 6.000 data pelanggan yang masing-masing memiliki nilai RFM sebagai gambaran perilakunya. Tentunya setiap pelanggan memiliki nilai resensi, frekuensi, dan juga monetary yang berbeda-beda. Contohnya pada customer ID C1000 memiliki nilai resensi 22, frekuensinya 1, dan monetary-nya itu di 33,500.000. Kemudian di sini terdapat statistik deskriptif nilai RFM. Dengan resensi di konnya itu ada 6.016 atau 6.016 pelanggan. Kemudian di rata-ratanya resensi 17,4, frekuensi 1,66, dan monetary 100.736. Dengan standar deviasi yang berbeda-beda dan min dan max yang berbeda-beda rentangnya. Oke, di sini juga saya membuat atau menyajikan histogram distribusi RFM. Sebaran resensi merata dari antara 1 sampai 41 hari. Distribusi frekuensi menunjukkan sebagian besar pelanggan melakukan 1 sampai 2 kali transaksi. Distribusi monetary menunjukkan bahwa mayoritas pelanggan memiliki total pengeluaran yang masih cukup kecil, sehingga pada nilai besarnya itu hanya sedikit pelanggan saja. Sebelum dilakukan penerapan K-mean clustering, di sini dataset dilakukan normalisasi data. Tujuannya apa? Supaya rentang dari tiap datanya itu setara atau skalanya sama. Jadi sebelum melakukan penerapan K-mean clustering itu harus rentang resensi, frekuensi, dan monetary-nya itu harus dalam skala yang sama. Nah, seperti gambar di sini, sebelum dilakukan normalisasi data, resensinya itu bermacam-macam dan frekuensinya itu juga bermacam-macam. Nah, monetary ini memiliki rentang angka yang jauh daripada resensi dan frekuensi. Karena itulah dilakukan normalisasi data. Setelah dilakukan normalisasi data, pada data 0, resensi menjadi 0,525, frekuensi menjadi 0,00 harusnya. Kemudian monetary yang tadinya rentang dari 300 itu diubah skalanya menjadi 0 sampai 1. Di sini monetary-nya 0,050123. Kemudian perbandingannya. Pada resensi, min awal itu 1, max awal 41. Artinya nilai minimal dari resensi itu 1. Ini perbandingannya. Minimal dari awalnya sebelum dinormalisasi data itu 1, kemudian maksimalnya awalnya itu 41. Kemudian setelah dilakukan normalisasi, min normalisasinya menjadi 0,0, kemudian maksimalnya menjadi 1,0. Untuk frekuensi juga sama, min awalnya 1, max awalnya adalah 7 frekuensi, kemudian setelah dinormalisasi menjadi 0,0 sampai 1. Sebelum melakukan data mining atau clustering atau pengelompokan pelanggan, metode yang saya pilih ini memerlukan penentuan jumlah cluster yang optimal. Nah, untuk menentukan berapa jumlah cluster yang optimal, di sini saya menggunakan elbow method, yaitu metode yang digunakan untuk menentukan jumlah cluster yang optimal berdasarkan siku atau grafik. Nah, nilai SSE mengalami penurunan besar pada K sama dengan 2 sampai K sama dengan 3, yaitu 88 poin. Setelah nilai K mencapai 3, dia mulai melandai atau pengurangannya tidak sebanding, maka
3 klaster dapat dipertimbangkan sebagai klaster yang optimal berdasarkan elbow method. Selain menggunakan elbow method untuk penentuan jumlah klaster optimal, saya juga menggunakan silhouette score sebagai pembanding atau pendukung saja. Hasil perhitungan silhouette score pada setiap nilai K adalah untuk nilai K2 itu 0,4548, kemudian nilai K3 0,3853. Skor tertinggi tentunya diperoleh oleh K sama dengan 2, sedangkan K3 merupakan nilai tertinggi kedua. Penggunaan K2 dirasa kurang representatif karena hanya menghasilkan 2 kelompok pelanggan yang tidak mencerminkan atau tidak menggambarkan sesuatu yang cukup bermakna untuk analisis pemasaran. Berdasarkan hasil kombinasi metode elbow yang sebelumnya dan juga silhouette score, jumlah klaster optimal yang saya pilih adalah 3 atau K sama dengan 3. Baik, ini merupakan hasil K-mean clustering. Algoritma K-mean yang saya terapkan berhasil mengelompokkan 6.016 data pelanggan ke dalam 3 klaster, yaitu klaster 0, klaster 1, dan juga klaster 2, dengan jumlah pelanggan yang berbeda-beda, yaitu klaster 0 2.534, klaster 1 2.211, dan juga klaster 2 1.271, dengan distribusi pelanggan per segmennya ada sebagai berikut. Klaster 0 ada 42%, kemudian klaster 2 ada 21%, dan klaster 1 ada di 36,6%. Nah, setelah hasil clustering atau pengelompokan data tadi sudah dijelaskan, di sini ada interpretasi hasil clustering. Di sini akan melihat rata-rata nilai RFM pada setiap klasternya nih, yang sebelumnya sudah dibahas. Klaster 1 memiliki rata-rata nilai RFM, rata-rata untuk resensinya ada di 10,57. Untuk frekuensi rata-ratanya ada di 1,38 dan monetary ada di rata-ratanya di 75.388. Untuk klaster 1, nilai resensinya itu ada rata-ratanya di 30,21, frekuensi rata-ratanya ada di 1,27, dan monetary rata-ratanya ada di 81.357. Sedangkan untuk klaster 2, nilai resensinya itu rata-ratanya ada di 8,77, kemudian frekuensinya ada di 2,89, dan monetary-nya ada di 213.385. Karena melihat dari nilai resensi, frekuensi, dan monetary untuk rata-ratanya masing-masing, di sini saya melabeli atau memberikan kategori, yaitu klaster 0 merupakan pelanggan potensial karena memiliki nilai resensi yang cukup rendah, kemudian namun frekuensinya masih rendah juga, dan monetary-nya juga rendah. Pelanggan di klaster 1 memiliki potensi yang tinggi untuk menjadi pelanggan loyal, sehingga dinamakan sebagai pelanggan potensial. Kemudian ada klaster 1 dinamakan dengan pelanggan pasif karena nilai resensinya tinggi, kemudian frekuensinya rendah, dan monetary-nya tidak terlalu tinggi. Karena hal tersebut, pelanggan itu bisa dikategorikan sebagai pelanggan yang pasif karena jarang berbelanja, kemudian berbelanjanya masih sedikit, dan nilai belanjanya itu tidak terlalu besar. Dan yang ketiga itu ada klaster 2. Klaster 2 ini nilai resensinya rendah, yang menandakan pelanggan baru saja melakukan transaksi, belum lama melakukan transaksi. Kemudian frekuensinya itu paling tinggi dibandingkan dengan 2 klaster sebelumnya. Dan jelas monetary-nya atau nilai atau jumlah pengeluaran yang dikeluarkan oleh pelanggan tersebut itu ada di 213 dan 385. Hal ini mengindikasikan bahwa pelanggan loyal ini memiliki total belanja yang jauh di atas dari pelanggan dengan pelanggan potensial dan juga pelanggan pasif. Adapun rata-rata nilai RFM per klaster saya sajikan juga ke dalam bentuk diagram batang di sini. Oke, di sini juga terdapat
saya menyajikan juga scatter plot sebaran pelanggan yang dilakukan. Nah, di sini terdapat resensi versus frekuensi. Untuk nilai frekuensi yang tinggi itu didominasi oleh cluster 2. Kemudian untuk cluster 1 itu memiliki resensi yang cukup besar, sehingga perhatikan pada warna orange pada tabel sebelah kiri. Kemudian cluster 0 berada di tingkat frekuensi yang rendah dan juga resensinya yang masih cukup tinggi. Kemudian pada diagram scatter plot yang di tengah, resensi versus monetary. Di sini sebaran pelanggannya untuk cluster 2 tentunya monetary-nya tinggi, sehingga terdapat pengelompokan berwarna hijau di sebelah atas. Kemudian untuk cluster 0 itu nilai monetary-nya rendah dan juga resensinya masih sedang seperti gambaran di kiri. Kemudian untuk cluster 1 dia nilai resensinya tinggi, namun nilai monetary-nya tidak setinggi cluster 2. Begitu juga dengan frekuensi versus monetary, yang mana frekuensi dan monetary lebih didominasi oleh cluster 2 atau yang berwarna hijau. Nah, setelah berhasil mengklasterkan atau mengelompokkan pelanggan 6.016 pelanggan yang sudah disebutkan tadi, di sini saya menampilkan juga hasil penamaan segmen untuk setiap pelanggan. Customer ID C1000 contohnya, dengan nilai resensi 22, frekuensinya 1, monetary-nya 33.536. Customer C1000 masuk ke dalam cluster 1 dengan nama segmen pelanggan pasif. Karena nilai resensinya masih cukup rendah, kemudian frekuensinya rendah, dan monetary-nya masih rendah. Begitu juga dengan customer lainnya yang sudah diberikan label segmen masing-masing yang sesuai. Berdasarkan hasil pengelompokan sebelumnya, di sini saya merumuskan rekomendasi strategi pemasaran yang bisa dilakukan untuk tiap-tiap cluster yang sudah dibuat tadi. Ya, yang pertama ada cluster 2, yaitu pelanggan loyal. Nah, karakteristik RFM-nya resensi rendah, frekuensinya tinggi, dan monetary tinggi. Rekomendasi strategi yang bisa diberikan antara lain program loyalitas, kemudian penawaran eksklusif, dan early access ke produk-produk baru untuk mempertahankan keaktifan dari pelanggannya agar tetap menjadi kategori pelanggan loyal. Yang kedua ada pelanggan potensial atau cluster 0 dengan karakteristik resensinya rendah, kemudian frekuensi rendah, dan monetary rendah. Rekomendasi strategi pemasaran yang bisa diambil antara lain adalah memberikan promosi pembelian berikutnya, voucher diskon, dan rekomendasi produk untuk mendorong frekuensi dan nominal belanja pelanggan agar frekuensi dan monetary-nya tentunya naik. Kemudian untuk pelanggan pasif atau cluster 1 memiliki karakteristik resensinya tinggi, kemudian frekuensinya rendah, dan monetary-nya rendah. Rekomendasi strategi yang bisa diterapkan untuk pelanggan pasif ini antara lain menerapkan kampanye win-back atau kampanye untuk kembali melakukan transaksi melalui email, kemudian penawaran diskon khusus untuk pengguna yang kembali, kemudian penawaran program reaktivasi untuk akun atau untuk akun pelanggan untuk mengaktifkan kembali minat berbelanja dari pelanggan pasif tersebut. Oke, di sini sudah sampai penutup. Kesimpulannya, analisis RFM berhasil mengolah 10.000 data transaksi menjadi 6.016 pelanggan unik dengan nilai resensi, frekuensi, dan monetary yang berbeda-beda, yang menggambarkan karakteristik berbelanja atau perilaku berbelanja dari pelanggan. Algoritma K-mean clustering berhasil mengelompokkan pelanggan menjadi 3 segmen, yaitu pelanggan potensial sebanyak 2.534, pelanggan pasif sebanyak 2.211, dan pelanggan loyal sebanyak 1.271. Jumlah cluster optimal yang diperoleh adalah 3 cluster atau kelas sama dengan 3 berdasarkan hasil
Elbow Method dan didukung oleh evaluasi Silhouette Score sebesar 0,38 yang masuk kategori cukup. Kemudian yang keempat ada rekomendasi strategi pemasaran yang dihasilkan meliputi program loyalitas untuk pelanggan loyal, promosi untuk pelanggan potensial, serta kampanye reaktivasi untuk pelanggan yang pasif. Nah, berikut merupakan saran untuk penelitian selanjutnya. Dataset yang digunakan dalam penelitian ini merupakan dataset sintetis yang didapatkan dari website Kaggle, sehingga pada penelitian selanjutnya dapat menggunakan data transaksi nyata atau pelaku bisnis e-commerce atau UMKM mungkin yang dapat diaplikasikan dan divalidasi secara langsung. Kemudian penelitian ini hanya menggunakan algoritma K-means clustering dalam proses segmentasi pelanggan. Jadi tidak membandingkan antara algoritma-algoritma lain dengan algoritma K-means clustering. Hanya menggunakan algoritma K-means clustering. Nilai Silhouette Score yang didapat pada penelitian ini sebesar 0,38 yang dikategorikan sebagai cukup. Penelitian berikutnya dapat mengeksplorasi teknik pre-processing atau metode penentuan fitur yang berbeda untuk meningkatkan kualitas hasil clustering tentunya. Yang keempat, ada penelitian selanjutnya dapat mengembangkan hasil segmentasi pelanggan ini ke dalam sebuah sistem yang nyata yang dapat digunakan secara langsung oleh perilaku bisnis untuk memantau dan menganalisis segmen pelanggan secara real time. Baik, sekian dari presentasi tugas akhir saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.